Shalom saudara-saudara, kalau kalian menonton video Allegro yang ini, kalian akan melihat penjelasan yang sangat bagus sekali dalam menggiring opini bahwa metafisika Protestan itu krisis dan bermasalah. Hanya karena kita menolak untuk mengakui apa yang mereka akui, bahwa Allah Islam dengan Allah Kristen itu sama katanya. Allegro dalam penjelasannya mencoba untuk membenarkan pengakuan bahwa Allah dari Islam dan mereka sama dengan cara meletakkan beban penjelasan itu pada pertanyaan yang ontologis. Apa itu Allah? Saudara-saudara, mari kita dengarkan langsung cuplikannya. Pengertian metafisika dengan sentimen ideologis. Jadi pendekatan Katolik seperti ini, ontologi Tuhan dan analogi pengetahuan. Tuhan, mari kita melihat Tuhan dalam metafisika realis, metafisika realisme dari Thomas Aquinas Aristotelian. Dalam terang metafisika klasik, terkhususnya realisme Thomistik, Tuhan adalah ens realissimum yang paling sungguh-sungguh ada. Tuhan itu adalah, jadi pertanyaan, apa itu Tuhan? Pertama-tama kita menjawab apa itu Tuhan. Bagi orang Katolik, Tuhan adalah ada yang benar-benar ada, sungguh-sungguh ada, yang paling sungguh-sungguh ada. Actus purus, murni, tidak ada potensialitas, tidak ada kemampuan untuk berubah, tidak berubah lagi, tidak perlu berubah lagi. Esse substans ada itu sendiri, yaitu ada itu sendiri, dan causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan. Maka, jika ada manusia menyembah Sang Pencipta semesta, secara intensi obliqua, dia mengarahkan diri pada Tuhan yang benar, walau belum mengenalnya secara penuh. Nah, umat Muslim menyembah Tuhan Pencipta langit dan bumi, penghakim terakhir, Maha Esa, Maha Tahu, Maha Pengasih, dan tidak bisa direduksi menjadi berhala. Itulah Allah yang sejati. Tetapi pengetahuan itu bertingkat. Analoginya modus cognoscendi, cara mengenal. Pengetahuan manusia tentang Tuhan itu berjenjang, bertingkat-tingkat, tidak sempurna, dan bertumbuh sesuai wahyu dan disposisi moral. Maka, mengenal Allah tidak selalu identik dengan menyebut namanya secara litani. Ulang-ulang sebut nama, itu belum tentu mengenal Tuhan. Bahkan Plato pun telah menyentuh jejaknya dalam dialektika, meski belum tahu nama Yesus. Ya. Penolakan Protestan itu ada pada kristosentrisme literalistik dan krisis ontologi sebenarnya. Jadi problem Protestantisme itu ada pada krisis ontologi. Jadi mari kita lihat asumsi teologis Protestan di balik penolakan mereka. Kalau tidak sebut nama Yesus, berarti bukan Tuhan yang sejati. Baik, mari kita uji ini. Menurut Protestan, hanya yang mengenal Yesus secara eksplisitlah yang menyembah Tuhan sejati. Maka siapapun yang tidak tahu atau menolak Kristus, entah karena lahir di abad ke-6, atau di luar jangkauan Injil, otomatis menyembah siapa? Tuhan palsu. Logika ini sangat sederhana, ya. Terlalu sederhana sampai-sampai tidak cocok untuk dunia nyata. Ya. Dengan logika itu, Abraham juga menyembah Tuhan palsu karena belum mengenal Kristus secara eksplisit. Ironisnya, Protestan mengklaim iman Abraham sebagai teladan. Ibrahim bab 11 ayat 8-19. Tapi betapa cepatnya mereka melupakan sejarah keselamatan sendiri. Ya. Kemudian Allahnya Islam bukan Trinitas, maka bukan Tuhan. Silakan katakan itu pada orang buta yang mengenali matahari dari hangatnya, tapi belum pernah melihat bentuknya. Apakah dia sedang berinteraksi dengan matahari palsu? Atau dia hanya belum memiliki penglihatan penuh walau mengarah ke realitas yang benar? Nah, jadi jelas saudara, Allegro untuk membenarkan klaim dokumen-dokumen gereja Katolik yang mengakui gereja Katolik dan Islam menyembah Allah yang sama dengan cara membawa kita pada pertanyaan, apa itu Allah? Dia lalu merujuk pada sejarah penebusan sebelum kedatangan Yesus, yaitu kepada tokoh seperti Abraham misalnya, untuk menyudutkan premis ontologi kita. Kalau tidak menyebut nama Yesus berarti itu Tuhan palsu. Dan dia bilang Abraham tidak mengenal Yesus, maka Abraham menyembah Tuhan palsu. Tetapi mirisnya,
kita mengakui bahwa kita mewarisi iman Abraham, katanya. Saudara-saudara, sekilas terdengar argumennya begitu kuat, dan tuduhan kita bahwa mereka salah mengatakan Kristen menyembah Allah yang sama dengan Islam itu sudah dihancurkan. Tapi saudara-saudara, benarkah dia telah membela kesatuan ontologis dengan Islam itu? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Malahan, dalam video ini akan saya buktikan dari dalam argumennya sendiri dengan logika yang konsisten yang akan saya coba kemukakan. Saya akan perlihatkan saudara bahwa gereja Katolik telah jatuh pada kesalahan yang sangat besar dalam isu ini. Oke, jadi begini saudara-saudara. Allegro dalam videonya, dia menjelaskan bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu berjenjang, bertingkat-tingkat, tidak sempurna, dan bertumbuh sesuai wahyu dan disposisi moral. Dia menegaskan bahwa mengenal Allah tidak selalu menyebut namanya secara litani, bahwa bahkan Plato dalam dialektikanya telah beberapa kali menyentuh jejak Yesus meskipun belum tahu nama Yesus. Artinya dengan kata lain, dalam kerangka argumen ini, Allegro mau mengatakan bahwa mengenal Allah itu ada tahapannya dan bukan sekedar menyebut atribut-atribut tertentu. Sederhananya, dia mau bilang, orang belum mengenal Allah sejati secara ontologis kalau orang itu belum sampai pada titik epistemologis yang jelas, bahwa dalam tahap tertentu ontologi Allah dapat dikenal, tapi pengenalan itu akan bertumbuh menjadi lebih jelas beriring dengan bagaimana ontologi Allah mendapatkan epistemological ground-nya. Dan saudara-saudara, disinilah letak kacau dan blundernya Katolik dalam dokumen-dokumen mereka yang mengakui Allah Islam dan Katolik itu sama secara ontologis. Begini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Pertanyaan apa itu Allah pada dasarnya adalah pertanyaan dari para filsuf yang memutuskan melepaskan diri dari sistem agama tertentu. Filsuf besar seperti Socrates dibunuh karena dia memutuskan dirinya terlepas dari sistem agama pagan Yunani di masanya dia dan membangun oleh pikiran dan pengamatannya sendiri tentang apa itu Allah sebenarnya. Sayangnya saudara-saudara, para filsuf seperti ini tanpa mereka sadari, di saat mereka melepaskan diri mereka dari Tuhan yang disembah oleh agama di sekitar mereka dan mencoba secara independen dengan pikiran mereka mempertanyakan kembali apa itu Tuhan, mereka ya entah mereka tahu atau tidak sedang mencoba menjadikan otonomi diri mereka sendiri untuk menciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa pikiran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang filsuf Prancis abad ke-20 yang bernama Simone Weil. Dia mengamati dan jujur berpendapat bahwa katanya manusia selalu mengabdikan dirinya pada suatu tatanan. Hanya saja, kecuali ada pencerahan supranatural, tatanan itu selalu berpusat pada dirinya sendiri atau suatu makhluk atau benda tertentu. Mungkin sebuah abstraksi yang telah diidentifikasi oleh dirinya sendiri sebelumnya. Bahkan seperti kata James K. Smith yang mengajarkan bahwa setiap orang punya sebuah kisah yang mereka jalani. Ada cerita di balik kehidupan seseorang yang entah dia tahu atau tidak, sadar atau tidak, dia sedang menjalani sebuah kisah. Dengan kata lain saudara, baik Simone Weil maupun James K. Smith, itu mereka mau bilang bahwa pikiran seseorang, kecuali oleh intervensi langsung dari Allah, pikiran seseorang tidak mungkin bisa benar-benar otonom, meskipun mereka mencoba untuk menjadi otonom atau mengklaim bahwa mereka independen. Karena pikiran seseorang selalu terbentuk oleh konteks sekitar mereka. Para filsuf Yunani kuno misalnya, mereka mungkin bisa berkata, sekarang saya bukan penganut paganisme Yunani yang menyebut Zeus sebagai dewa objektif. Saya tinggalkan itu, saya mau cari Tuhan saya sendiri. Saudara-saudara, meskipun mereka bilang begitu, di saat mereka mencoba untuk memikirkan apa itu Tuhan dalam pikiran mereka, mereka tetap akan dipengaruhi oleh konteks di sekitar mereka. Karena dari kecil, mereka telah berinteraksi dengan konteks itu. Dan konteks itu telah membentuk wawasan dunia mereka tanpa mereka sadari ataupun mereka sadari. Dan seseorang tidak mungkin terlepas dari sebuah wawasan dunia yang menjadi landasan dia berpikir tentang segala sesuatu di luar dirinya. Socrates misalnya, meskipun dia menolak politeisme Athena pada masanya, tidak sepenuhnya dia bebas dari pengaruh budaya religius tempat di mana dia hidup itu. Salah satu contoh yang mencolok adalah ajarannya tentang daimon
Pada masa Sokrates, daimon dipahami sebagai suara batin yang diyakini bukan berasal dari dunia sendiri, melainkan dari kekuatan ilahi tertinggi yang tunggal tapi abstrak yang disebut dengan Theon, sebuah prinsip tertinggi yang berbisik atau memberi petunjuk kepadanya. Konsep ini, saudara-saudara, sebenarnya masih sejalan dengan kepercayaan Yunani kuno yang mengakui bahwa ada komunikasi antara manusia dengan makhluk-makhluk ilahi. Bedanya, jika dalam agama pagan, komunikasi itu terjadi melalui mimpi, wahyu, atau ritual tertentu, maka Sokrates menerjemahkannya menjadi suara hati atau nurani yang bersifat personal dan etis. Begitu pula dengan para filsuf yang lain, seperti Plato, lalu muridnya Aristoteles. Mereka semua tidak pernah muncul tiba-tiba dengan filsafat ateistik. Mereka hanya mendefinisikan ulang wawasan dunia mereka dan tidak benar-benar menciptakan pemikiran filosofis yang benar-benar otonom. Mereka ini, saudara, hidup dalam budaya Yunani yang beragama, sehingga sangat jarang kita mendapati ada filsuf di zaman mereka yang tiba-tiba muncul dan berkata Tuhan tidak ada. Bahkan boleh saya katakan, dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini, tidak ada yang benar-benar ateis dalam arti tersebut. Karena ketika seseorang berkata tidak ada Tuhan, yang dia sangkal sebenarnya adalah Tuhan dari agama-agama di sekitar dia. Dan di saat dia bilang begitu, dia baru saja menciptakan Tuhan baru yang berangkat dari teori-teori tertentu yang dia ramu, yang pernah terpapar pada pikirannya, yang akhirnya membuat dia jatuh pada teistik model baru tanpa dia sadari. Dan ini sebenarnya, saudara-saudara, terjadi pada semua agama. Kita mungkin akan mengecualikan Kristen di sini. Kristen itu punya keunikan tersendiri karena Kristen bukanlah wawasan dunia yang terbentuk sekedar dari kisah-kisah orang terlepas dari intervensi Allah. Kekristenan adalah sebuah karya, cerita panjang besar yang diceritakan oleh Kristus, oleh Allah itu sendiri, dari awal penciptaan sampai titik akhir dari dunia ini. Semua jelas dalam Alkitab. Ada sebuah kisah besar yang coba diberikan oleh Allah melalui konteks-konteks manusia dalam sejarah umatnya. Inilah kenapa Kristen itu unik. Dia dari awal, dari titik penciptaan sampai akhir membentuk sebuah kisah besar dengan banyak sekali kekayaan kelimpahan yang membentuk kita pada sebuah tatanan sorgawi di dunia ini, yang akhirnya membawa kita melihat sebuah wawasan dunia yang bukan dibentuk oleh seseorang saja, seorang pendiri agama saja, tapi oleh Tuhan lewat para nabi, banyak orang, para rasul, bahkan oleh Tuhan sendiri ketika dia datang menjadi manusia, hidup di antara kita, membentuk wawasan dunia yang saling terkait antara banyak sekali orang, menjadikan satu tatanan jelas tentang sejarah penebusan. Tidak demikian dengan agama-agama lain, saudara. Agama-agama lain yang didirikan oleh manusia selalu hanya mendefinisikan kembali konteks sekitar mereka dengan gaya yang baru. Misalnya Islam. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Konteks Muhammad apa? Dia hidup di lingkungan pagan Arab. Tapi ada juga di sana Yahudi dan Kristen, sekte Kristen tertentu di sekitar dia, meskipun minoritas. Coba lihat agama Islam hari ini. Konsep tauhid yang mungkin terpengaruh dari Yudaisme, konsep junjungan kepada Nabi Muhammad, dan konsep para nabi yang terpengaruh oleh sekte Kristen dan juga Yahudi di sana. Nah, konsep Ka'bah dan ibadah mereka dengan cara tertentu mungkin ada pengaruh dari sistem budaya tertentu, mayoritas di daerah dia di masanya. Atau bahkan agama-agama suku misalnya, ada kisah-kisah rakyat, cerita-cerita rakyat yang selalu berkembang dari konteks sekitar termasuk alam. Gunung ini adalah dewa, laut itu adalah dewi, dan seterusnya, yang semuanya mencoba untuk menjelaskan apa itu Tuhan dan seringkali berhubungan dengan asal-usul manusia. Jadi semua berangkat dari spekulasi manusia oleh pengamatan pada konteks sekitar yang selalu cerita itu akan kemudian mempengaruhi atau membentuk ulang konteks di sekitar untuk semakin memperkuat gagasan dunia dan semakin membentuk pola dan cara hidup tertentu yang pada ujungnya hanya akan berputar pada siklus itu, tapi tidak akan pernah jelas tentang kosmologis, tentang antropologi, tentang apa yang menjadi teleologis dan seterusnya. Tidak akan pernah utuh dalam menjawab apa itu Tuhan dan realitas. Saudara, kalian lihat betapa pertanyaan apa itu Allah sebenarnya sangat amat tidak dapat diandalkan kalau didasarkan pada otonomi akal manusia pada pengamatannya pada alam ini.
Allegro untuk membenarkan klaim dokumen-dokumen Gereja Katolik yang mengakui Gereja Katolik dan Islam menyembah Allah yang sama, mengharuskan kita, memaksa kita untuk mulai dengan pertanyaan apa itu Allah dalam kerangka filsafat Aristoteles. Bahkan dengan ambiguitas, dia menyodorkan kepada kita tokoh seperti Abraham untuk menguatkan klaimnya bahwa Allah Islam dan Katolik sama secara ontologis. Tapi saudara-saudara, apakah logika semacam itu sudah benar dan tak perlu lagi diuji lebih lanjut? Begini saudara, apa itu ontologi? Dalam filsafat metafisik, ontologi ini memikirkan tentang keberadaan ada yang sungguh-sungguh ada. Ketika berbicara mengenai gagasan Allah sebagai yang ada banyak jawaban filosofis yang diberikan oleh para filsuf. Yang paling terkenal adalah dari Aristoteles untuk dunia barat, bahwa Allah adalah ada yang benar-benar ada, sungguh-sungguh ada, actus purus, actus murni, tidak ada potensi perubahan dalam dirinya, esse subsisten, dan causa prima. Saudara-saudara, jawaban ini dalam pemikiran Thomas Aquinas kemudian, menurut dia adalah jawaban yang penting karena mendekati jawaban iman yang Thomas Aquinas anut. Thomas Aquinas adalah seorang Kristiani. Dia sudah akrab dengan terminologi Kristen tentang Allah Kristen dari Alkitab semenjak kecil. Nah, dia mencoba untuk menyelaraskan antara filsafat Aristoteles yang dia baca dan dia kagumi dengan iman yang diyakini. Dan dia tiba pada teori dua jalan untuk mengenal Allah, melalui akal, ya filsafat yang terkandung di dalamnya prinsip 5 jalan yang akan memperkuat gagasan filosofis metafisika Aristoteles tadi, dan melalui iman yang dikenal lewat kitab suci. Tapi saudara, yang perlu diingat dan harus diakui dengan jujur oleh para pembaca Thomas Aquinas tidak membiarkan dua jalan ini terpisah secara fundamental, kan? Karena meskipun Thomas Aquinas mengatakan manusia secara otonom bisa mengenal Tuhan oleh akalnya pada pengamatan alam semesta, tapi tetap bagi Thomas Aquinas, Tuhan yang sejati dapat dikenal lewat iman kepada apa yang dinyatakan Alkitab. Maksudnya, Thomas mau bilang bahwa Allah itu memang ada, dan meskipun manusia oleh akal otonom netralnya sendiri dapat dengan sendirinya mengakui keberadaan Allah, tapi Allah yang benar dan sejati hanya ditemukan melalui kitab suci. Sayangnya saudara-saudara, yang jadi masalah kemudian, dan mungkin Thomas Aquinas sendiri nggak sadar, adalah bagaimana dua jalan ini dikembangkan lebih ketat lagi yang menjerumuskan Gereja Katolik, yaitu mereka mempertahankan ontologi Allah versi akal manusia yang otonom, meskipun mereka sudah menerima ontologi Allah Tritunggal yang adalah Allah Alkitab yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus yang kita dapati dari kitab suci. Inilah alasan kenapa mereka bisa dengan santainya mengakui bahwa mereka dengan Islam menyembah Allah yang sama. Karena menurut versi yang bukan Alkitab, ada kesamaan ontologis antara Allah yang mereka pertahankan dari filsafat Aristoteles dan Allah yang dipercaya oleh agama-agama yang lain, yang monoteistik. Yang dari situ mereka dapat mengakui mereka dan Islam menyembah Tuhan yang sama. Dan inilah inkonsistensi mereka dengan diri mereka sendiri. Karena di satu sisi mereka mengakui Allah mereka sama secara ontologis, tapi berbeda secara epistemologi Kristen. Seolah-olah epistemologi Kristen tidak berdasar pada suatu ontologi, saudara. Kalau mereka konsisten, seperti yang Allegro katakan, mereka harus melihat kebenaran ontologis Allah itu sifatnya bertumbuh. Lalu kenapa mereka mempertahankan versi yang belum bertumbuh sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan memaksa kita membedakan itu dengan epistemologi Kristen? Saudara-saudara, kita kan sudah mengenal dengan jelas bahwa Allah kita bukan lagi sekedar jawaban-jawaban filosofis yang tadi saja, tapi Allah kita adalah roh. Dia adalah logos yang menyatakan diri kepada Abraham dalam sebuah visi. Dia adalah firman, bukan Allah hasil pengamatan pribadi Abraham, bukan. Karena Abraham tanpa visi dari Tuhan hanyalah penyembah berhala Mesopotamia, saudara-saudara. Selain itu, Allah juga adalah kasih, relasi kekal, tiga pribadi yang berbeda yang tak terpisahkan. Allah kita adalah pencipta yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, juru selamat, penebus yang awal dan yang akhir, dan lain sebagainya. Semua itu adalah status ontologi Allah Alkitab. Dan salahkah kalau kita mau berdiri pada dasar ontologi itu? Kenapa? Kenapa salah? Apakah hanya filsafat Aristoteles yang sah dalam merumuskan metafisika dalam dunia yang luas ini? Kenapa Alkitab nggak bisa? Aristoteles seorang diri. Alkitab berdiri dari banyak sekali nabi. Saudara,
Allah sudah menyatakan diri kepada para nabi dan bahkan datang sebagai Yesus Kristus, membuat kita mengenal Dia sebagaimana adanya Dia dari kekal sampai kekal, bahwa Dia adalah Allah Tritunggal. Kalau kita sudah ada pada tahap epistemologi itu, maka jawaban ontologis kita tidak boleh lagi hanya terbatas pada jawaban ontologi dengan dasar epistemologi Aristotelian, kan? Ketika kita ditanya, apa itu Allah oleh seseorang, kita sudah seharusnya menjawab dengan jawaban yang diajarkan Alkitab. Kalau memang kita melihat Allah Alkitab adalah tahap pengetahuan akan kebenaran Allah yang lebih sempurna, jawaban kita nggak boleh lagi hanya menjawab sekedar Allah itu penggerak yang tidak bergerak, actus purus, actus murni, tidak berubah, esse subsistens, dan sebagainya. Tidak, saudara. Itu adalah jawaban yang sangat miskin dan tidak dimaksudkan oleh oleh Aristoteles maupun Aquinas sebagai dasar untuk pengakuan kesamaan Allah dalam banyak agama di dunia. Sebaliknya, saudara, sebagai orang Kristen, sebenarnya jawaban kita haruslah disusun berdasarkan epistemologi yang sudah bertumbuh, kan? Bahwa Allah yang ada itu, yang benar-benar ada itu, Allah itu esa dalam 3 pribadi yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang adalah Bapa, yang sebagai pencipta, yang melalui anaknya, firman-Nya, logosnya, yang menebus dan menyertai umat tebusan dengan kuasa pribadi Roh Kudusnya, dan seterusnya. Itulah jawaban kita, bukan menjawab dengan jawaban filosofis yang dibangun oleh kerangka manusia Aristoteles yang secara terpisah. Karena kalau begitu, saudara, kita akan berakhir dengan bias ontologis, di mana kita akan mengaku satu Allah dengan orang yang tidak menyembah Allah Tritunggal, tapi menyembah Allah dalam versi ontologis filosofis yang tidak tunduk pada Alkitab. Makanya kita katakan Katolik dengan posisi dualistik seperti ini membuat dua versi Allah di dalam pikiran mereka dan di dalam dokumen gereja mereka, yaitu versi yang sudah dikenal melalui Alkitab atau Wahyu dan yang belum dikenal melalui akal filsafat. Seharusnya sekali lagi, kalau kalian sudah berada pada tahap mengenal Allah, kalian tidak bisa lagi menjawab pertanyaan apa itu Allah dengan argumen seolah-olah kalian belum mengenal Dia. Karena kalau demikian, sekali lagi, kalian punya dua versi ontologi Allah. Ontologi kerangka filsafat kuno, non-Kristen, dan ontologi kerangka Alkitab, yang adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Mereka hidup dalam dua pengakuan ontologis metafisika. Jadi saudara, sebenarnya masalah pada pengakuan Katolik menyembah Allah yang sama dengan Islam secara ontologis adalah masalah integritas iman dan integrasi antara ontologi, kosmologi, epistemologi, dan teleologi. Katolik Roma telah benar-benar menjadi bodoh karena membiarkan filsafat berjalan sendiri di luar terang firman Allah. Akibat mengabaikan firman Allah, Katolik Roma telah jatuh pada humanisme ekstrim dan menafikan iman mereka kepada Allah Tritunggal, terutama dalam pengakuan-pengakuan mereka dengan agama-agama lain bahwa mereka menyembah satu Tuhan untuk agama-agama yang monoteistik seperti Islam. Sungguh sebuah kekacauan yang luar biasa, saudara. Saudara, kekacauan ini mungkin akan lebih nampak kalau saya masukkan ini dalam verbatim. Anggaplah ada 3 orang bertemu. Satu Katolik, satu ateis, dan satu lagi Islam. Ateis bertanya kepada Islam dan Katolik, menurut kalian, apa itu Allah? Kira-kira, apa jawaban yang akan diberikan oleh Islam? Sudah jelas, mereka pasti akan menjawab bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dia ada dengan satu pribadi mutlak dalam keberadaannya sendiri, dan dia tidak bercampur atau tidak punya 3 pribadi dan ya definisi mereka lah. Nah saudara, itu pernyataan ontologi sekaligus epistemologi Islam, nggak bisa dipisahkan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana jawaban yang akan diberikan oleh Katolik? Kira-kira bagaimana kalian akan menjawab pertanyaan itu dengan tetap menjadi konsisten, baik dengan Alkitab maupun dengan dokumen-dokumen gereja kalian yang mengakui kalian dengan Islam menyembah Allah yang sama? Bagaimana kalian akan menjawab pertanyaan itu? Apa itu Tuhan sambil tetap konsisten dengan metafisika Alkitab dan metafisika Aristoteles tanpa menyangkal Allah Tritunggal, tapi tetap setia pada pengakuan bahwa kalian dan Islam menyembah Tuhan yang sama di hadapan orang Islam yang baru saja menjawab bahwa Allah itu adalah Allah Al-Quran. Saya ingin dengar apa jawaban kalian. Kalau kalian katakan kalian menyembah Allah yang sama tapi dengan cara yang berbeda, maka kalian baru saja membuat Yesus menjadi bodoh. Yesus berkata, Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah cara penyembahan Islam sudah sesuai dengan cara kebenaran yang Yesus katakan? Kalau tidak, berarti Islam tidak menyembah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah, meskipun mereka mengakui Allah yang monoteis. Jadi penyembahan itu, saudara-saudara, bukan sekedar kita tahu ada Allah kan? Tidak. Tapi tentang bagaimana dia menyatakan diri dan menuntut kita. Bagaimana dia harus dikenal dan disembah. Bukan yang penting mengakui ada Allah secara ontologis, maka kita sudah menyembah Tuhan yang sama kan? Gimana? Allegro beserta budak-budak Paus, pengikut Allegro yang setia, coba pikirkan sampai ke titik ini. Coba renungkan kembali. Masih ya kalian mengakui kalian bersama dengan Islam menyembah Tuhan yang sama? Coba pikirkan kembali lagi. Sekian video saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.